Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Sebentar kembali kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajar kami dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan serta mengalami kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah demonstrasi kuasa Allah. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 16 ayat 18, di mana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Allah sangat disenangkan ketika kita berdiri di atas batu karang itu dan percaya bahwa Ia tidak pernah berubah. Jika Anda berani mempercayai Allah, Anda mampu menaklukkan semua kuasa si jahat. Ada waktu-waktu di mana saya mempraktekkan kebenaran ini dan melihat hasil-hasil ajaib sebagai bukti nyata firman Tuhan. Pada suatu hari, saya ada dalam perjalanan di sebuah kereta api. Di sana saya berjumpa seorang ibu dan anaknya yang sedang sakit. Lalu saya berkata kepada mereka, "Lihat, di dalam tas saya ini saya mempunyai obat yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, dan saya tidak pernah melihat obat ini gagal." Mereka menjadi sangat tertarik. Lalu saya terus menceritakan kehebatan obat itu sampai akhirnya mereka tidak tahan lagi dan memberanikan diri untuk meminta 1 dosis saja obat tersebut. Jadi saya membuka tas saya dan mengeluarkan Alkitab saya, lalu membacakan Keluaran 15 ayat 26b. "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Firman Allah tidak pernah gagal. Ia akan selalu menyembuhkan Anda jika Anda berani mempercayainya. Umat manusia sibuk mencari kesembuhan dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga sering mengabaikan balsam dari Gilead yang sudah tersedia bagi mereka. Saat saya berbicara tentang sang tabib ajaib itu, iman ibu dan anak yang sedang sakit itu pun bangkit dan Allah menyembuhkan mereka. Allah telah membuat perkataannya itu begitu mulia, sehingga seandainya saja saya tidak memperoleh Alkitab baru sebagai ganti Alkitab lama saya yang rusak, saya tidak akan pernah menukarnya dengan apapun juga di dunia ini. Ada kehidupan di dalam firman-Nya. Ia adalah satu-satunya yang saya butuhkan untuk roh, jiwa, dan tubuh saya. Firman mengajar saya tentang kuasa namanya dan kuasa darahnya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Seorang pria datang kepada saya dibawa oleh istrinya yang berkata, "Pendeta, suami saya selalu gagal dalam pekerjaannya. Ia budak alkohol dan nikotin. Ia sangat cerdas dan gemilang di bidang lain apapun, namun ia dibelenggu oleh 2 ikatan tersebut." Saya teringat perkataan Yesus yang memberi kuasa kepada kita untuk mengikat dan melepaskan. Lalu saya perintahkan pria itu untuk menjulurkan lidahnya. Kemudian saya berkata, "Dalam nama Yesus, aku usir kuasa setan yang memberikan kenikmatan akan alkohol dan nikotin dari lidah ini." Lalu saya katakan kepada pria itu, "Engkau bebas hari ini." Pria itu belum Kristen. Namun karena kemerdekaan yang diperolehnya, ia bertobat, dibaptis, dan bersaksi di depan umum bagaimana Allah sudah memerdekakannya. Oh, betapa ajaib firman Allah mendemonstrasikan kuasa-Nya jika saja kita terus bertekun mempercayainya dan menerapkannya dalam setiap aspek
kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kuasa firman-Mu yang begitu ajaib. Kami rindu untuk terus tekun belajar mempercayai Engkau dan menerapkan firman-Mu atas segala area dan persoalan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memerdekakan orang-orang yang sakit, yang menderita, yang terikat, terbelenggu dan terpenjara oleh kuasa firman-Mu. Kami pun percaya bahwa firman-Mu sanggup menyembuhkan dan memerdekakan kami sekarang juga. Kami terima semua yang kami perlukan secara ajaib, lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan saat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam permasalahan, baik itu pribadi, baik itu ekonomi, atau apapun juga belenggu yang mengikat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman bangkit di dalam hati mereka, dan kesembuhan, kelepasan terjadi atas mereka sekarang juga dalam nama-Mu. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda semua sepanjang hari ini. Haleluya.